Perkenalkan, nama saya Antoni Sabanjaman, NIM 20120210. Kali ini kita akan belajar cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Untuk studi kasusnya, kita menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Oke, selanjutnya perhatikan data atau informasi yang ada di layar, fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, dan kita akan kembangkan sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor. Yang pertama aktor admin dan aktor pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan adalah petugas yang berada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang berikut mengolah data profil. Tujuannya adalah untuk memberi informasi profil perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada rak dan lemari? Karena di perpustakaan sudah tentu ada lemari dan ada raknya yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah data pengunjung. Pengunjung yang nantinya berkunjung ke perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang. Kemudian yang berikutnya mengolah data pinjam dan detail pinjam. Mereka berdua mempunyai satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman buku ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian untuk mengolah data profil ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung juga. Tapi untuk admin dia bisa melakukan crouch. Crouch artinya dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau hanya membaca data saja. Fitur mengolah data admin ini hanya bisa dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan crouch. Kemudian mengolah data lemari, mengolah data rak, mengolah data penulis, mengolah data penerbit, mengolah data jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan crouch juga. Untuk mengolah data buku, semuanya bisa diakses baik admin maupun pengunjung, dan hanya admin yang bisa mengakses untuk crouch, dan pengunjung hanya dapat melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan crouch, sementara pengunjung hanya bisa menambah data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian yang berikutnya mengolah data pinjam dan detail pinjam. Ini merupakan satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Admin bisa melakukan crouch dan pengunjung juga bisa melakukan crouch. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri di data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya jika sudah divalidasi oleh admin,
maka data tersebut tidak bisa diubah dan menghapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita diketahui. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengambilan buku, misalnya berupa denda-denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, dalam satu transaksi dia meminjam 10 buku, maka harus dikembalikan 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat di dalam sini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk pengembangan sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakannya karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Perpustakaan Stikom Uelindo Kupang, yaitu tata letak buku tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku, penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, jadi untuk setiap pengunjung datang ke kampus Stikom Uelindo Kupang dan melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman, yang kemudian nantinya akan diupload oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Ini merupakan pengembangan sistem yang pertama. Jika kita ingin menambahkan fitur-fitur baru lagi, akan kita butuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama, kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment, yang artinya penomoran dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama, kita gunakan tipe datanya teks. Kenapa kita menggunakan teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, kita menggunakan tipe data teks. Tanggal lahir kita menggunakan date. Kemudian alamat, email, telepon, dan password kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita tidak menggunakan integer atau varchar? Telepon itu terdiri dari angka-angka saja. Pasti menurut pemikiran orang, kita harus menggunakan integer atau varchar. Perhatikan untuk memilih tipe data yang sesuai, integer atau teks, kita harus tahu fungsi dari atribut-atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon itu suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama dengan seperti sering pada umumnya huruf angka, huruf-huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti dia mengubah dalam operasi perhitungan. Dengan demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol tertentu. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar itu digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 13, kan tidak sama. Varchar lebih tepatnya sama. Contoh,
kayak NIM totalnya 8, kita pakai varchar 8, atau NIK nomor induk kependudukan, jumlah karakternya ada 16, berarti kita menggunakan tipe data varchar dengan lebar 16. Telepon ini kan tidak sama, jadi kita memutuskan untuk memilih teks. Password kita juga menggunakan teks karena jumlah karakternya juga kita tidak tahu dan tidak sama. Selanjutnya status kita menggunakan karakter 1 saja. Nanti rencananya di status ini dibuat 1 saja, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya 0. Ketika kodenya 0, maka admin tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya tidak aktif atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja karena kita hanya membutuhkan ID lemari dan nama lemari. Tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlahnya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari pasti adanya rak dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini ada ID rak, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama rak, tipe datanya teks. Kemudian ada ID lemari, tipe datanya integer. ID lemari kita kasih foreign key, dia berelasi dengan ID lemari di atas yang primary key. Artinya yang di bawah sini dengan yang di atas sini, artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa foreign key itu dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Kalau ditarik garis relasi, ID lemari yang primary key dan auto increment akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang foreign key. Selanjutnya adalah kita akan membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. 3 tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Mengapa? Karena satu buku memiliki ID penulis, ID penerbit, dan jenis buku. Atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini. Di sini ada foreign key-nya. Jadi kita kalau ditarik garis ID penulis primary key ke ID penulis foreign key berelasi dengan ID di tabel buku. ID penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku, dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya ini saling berelasi. Pertama, ID penulis, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks, tanggal lahir tipe datanya date. Di sini date,
Selanjutnya alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipenya char. Status ini aktif dan tidak aktifnya tadi yang sudah dijelaskan di tabel admin. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian yang berikutnya adalah tabel penerbit, terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, nama tipe datanya teks, alamat tipe datanya teks, kota tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipe datanya char. Tabel berikutnya adalah jenis buku. Jenis buku ini terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, tipe datanya integer, primary key dan auto increment, nama tipe datanya teks. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key dan auto increment, judulnya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka, dan lebar data antara satu data yang lain dan data yang lain tidak sama. Intisari tipe datanya teks, terdiri dari huruf dan angka, dan lebarnya antara satu dengan yang lain tidak sama, dan jumlahnya tak terbatas. Kemudian ada tahun terbit, kita gunakan tipe data varchar dengan jumlah karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan null. Kenapa null? Karena untuk atribut ini datanya boleh kosong. Ada buku yang tidak memiliki ISBN, maka kita biarkan dia kosong dengan ditandai dengan null. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena dia akan terlibat dalam suatu sistem perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit dan ID jenis buku, dia adalah foreign key dari masing-masing tabel penulis, penerbit, dan jenis buku. Dia sifatnya foreign key. Kemudian statusnya adalah char. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe datanya teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat tipe datanya teks, jenis kelamin tipe datanya varchar, jumlah 9, laki-laki dan perempuan. Kemudian email kita gunakan teks, telepon kita gunakan teks, kategori password kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Karena satu transaksi pinjam, di dalam tabel pinjam terdiri dari ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Tanggal pinjamnya tipe datanya date, tanggal kembalinya tipe datanya date, namun tipenya null. Ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal ubah saja tanggal kembali dari null menjadi bernilai. Kemudian pinjam. Pinjam ini artinya otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Otomatis dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya kita bisa mengambil buku, mengembalikan, atau dengan simbol-simbol yang lain. Kemudian diserahkan. Ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key-nya ada 2, atributnya kita pakai menggunakan nama yang lain. Kita tidak memakai ID admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Untuk terima ini masih null, karena pada saat bukunya dikembalikan nanti baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Ini merupakan satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail. Tabel detail ini terdiri dari ID detail, tipe datanya integer, primary key, auto increment, ID peminjam integer, dia merupakan foreign key, ID buku integer juga, dia merupakan foreign key, dan jumlah tipe datanya integer. ID
pinjam ini dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku di atas sini. Artinya di transaksi peminjaman buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan ID dengan peminjam. Kemudian berhubungan dengan tabel buku apa yang dipinjam. Kemudian tabel pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam adalah berapa. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester 4 ini dalam mata kuliah pemrograman web, pemrograman mobile web.